Apakah pilihan kita atau seseorang untuk memberikan sedekah berupa amal yang dikeluarkan oleh seorang muslim dapat dianggap sebagai pilihan yang rasional dari perspektif ekonomi? Ya, menumbuhkan kemampuan transaksi dari yang kurang mampu. Jadi ada dua tuh, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan secara bersama. Apakah adanya zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan secara signifikan? Yang bisa kita lakukan adalah mengentaskan kemiskinan secara mikro. Hai Sobat Apps, welcome to Epots Ekonomi Pembangunan Podcast. Dan episode kali ini merupakan episode spesial Ramadan. Dan pada episode kali ini, perkenalkan saya Intan Linda Cahyani yang akan menemani satu episode full. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini identik sekali dengan yang namanya ada puasa. Terus ada juga yang sekarang lagi ramai itu ada wartakjil juga. Terus yang tak kalah penting juga ada yang namanya zakat, di mana zakat ini sangat bersinggungan dengan perekonomian. Dan episode kali ini kita bakalan membahas mengenai ziswaf atau kepanjangannya adalah zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Dan tepatnya tema pada hari ini adalah potensi ziswaf terhadap perekonomian Ramadan. Dan episode kali ini akan diisi dengan narasumber keren yaitu Mas Fahrizal Amir. Beliau merupakan Kepala Sekolah Amir Indonesia. Bagaimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Intan. Alhamdulillah. Karena di sini juga sudah ada Mas Amirnya, dan Mas Amir ini merupakan tadi juga sudah saya sebutkan merupakan Kepala Sekolah Amir Indonesia ya Mas ya. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu atau mungkin kalau teman-teman dari biasanya jurusan HR atau mungkin sering bergabung dengan forum-forum zakat, dan Mas ini juga kebetulan dari forum zakat ya Mas ya? Ya. Sekolah Amil itu di bawah forum zakat. Oke, Sekolah Amil ternyata ada di bawah forum zakat. Nah, boleh menceritakan sedikit Mas bagaimana perjalanan karir Mas atau mungkin dari kuliah mungkin sudah aktif dengan yang namanya ekonomi syariah sehingga endingnya sekarang ada di Sekolah Amil Zakat. Baik, Mbak Intan, makasih kesempatannya. Teman-teman, perkenalkan saya Fahrizal Amir ya, atau biasa dipanggil Amir, Mbak Intan. Jadi latar belakangnya saya nggak ada HR-nya ya. Jadi memang saya lahir di Jember, Jawa Timur. Ini terlalu jauh mungkin atau dari kuliah aja. Saya dari Jember, Jawa Timur ya teman-teman. Jember, Jawa Timur, baru merantau itu tahun 2013 di IPB. Jadi saya alumni IPB dan agribisnis ya, bukan ekonomi syariah. Saya semangatnya waktu itu adalah menumbuhkan pertanian melalui bisnis. Tapi namanya penjaraan jati diri begitu ya. Mungkin di tingkat 4 itu sudah mulai aktif. Saya tingkat 1 memang aktif di BEM kampus, BEM universitas, tingkat 2 di BEM fakultas, tingkat ketiga di Himpro, jadi ketua Himpro, tingkat keempat jadi wakil presiden mahasiswa waktu itu. Nah, dari dinamika organisasi-organisasi itulah jatuh cinta dengan yang namanya dakwah Islam waktu itu. Nah, dipertemukanlah di tingkat 4 dengan satu pekerjaan namanya waktu itu kalau teman-teman tahu ada Basnas Bazis DKI Jakarta. Jadi Pemprov DKI itu punya lembaga zakat namanya Bazis, dia punya beasiswa namanya beasiswa cerdas, kerjasama dengan yang namanya Maksima. Nah, saya di-hire oleh Maksima itu menjadi project manager. Jadi menghandle kurang lebih 6 asrama ya, 50 penerima manfaat beasiswa aktivis waktu itu. Dan dari situlah saya jatuh cinta dengan yang namanya zakat gitu ceritanya Mbak. Sampai sekarang itu tahun 2018 sampai 2019 barulah masuk, baru tahu bahwa zakat itu keren, ada asosiasinya namanya Forum Zakat. Nah, jadi Forum Zakat ini bukan lembaga zakat, tapi asosiasi lembaga zakat. Anggota kita 194 di seluruh Indonesia. Fokusnya 4, pertama adalah peningkatan kapasitas dan jaringan, advokasi, sinergi kerjasama, dan inovasi. Nah, di aspek peningkatan kapasitas, Amil Zakat dan lembaganya POS punya sekolah Amil. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah. Itu kurang lebih Mbak. Oke, menarik sekali ya Mas ya. Ternyata untuk orang bisa ada di dunia zakat tidak harus backgroundnya selalu ekonomi syariah. Tidak harus, dan justru boleh dikatakan kurang dari 10% mungkin yang punya background HR di Amil-Amil ini ya. Justru malah banyakkan dari selain HR itu sendiri. Iya, justru kan. Kalau kami riset banyak justru yang teknik metalurgi, pimpinan lembaga zakat ya. Macam-macam lah, tapi saya bisa katakan belum banyak yang HR justru. Oke, berarti dari tadi forum zakat itu ini
ada yang namanya sekolah amil. Jadi sekolah amil itu anggotanya sendiri. Oke, jadi sekolah amil ini basisnya adalah sesuai namanya ya teman-teman. Jadi sekolahnya para amil zakat. Jadi amil-amil ini kurang lebih hari ini teman-teman amil-amil di amil zakat di Indonesia ini menurut data Kemenak tahun 2023 itu ada 10.900. Itu amil zakat di seluruh Indonesia baik yang LAS maupun BAS. Nah, saya rada mundur dikit. Kalau zakat itu dikelola sama yang namanya OPZ. Bahasa bakunya begitu ya. Kalau di masyarakat ada lembaga zakat. Nama bakunya OPZ, Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi pengelola zakat itu ada 3 jenis menurut undang-undang. Yang pertama adalah BAS, BAZ. Nah, teman-teman mungkin mengetahui Basnas RI, ya, Basnas Jabar, Basnas Kota, Depok, dan seterusnya. Itu namanya BAS. Namanya badan, itu basisnya adalah pemerintah yang mengelola. Yang kedua adalah LAS, Lembaga Amil Zakat. Yang namanya lembaga ya, yang mengelola adalah masyarakat. Dan yang ketiga adalah UPZ. UPZ ini adalah lembaga-lembaga yang mengelola zakat tapi belum dapat legal LAS atau BAS. Makanya harus dinaungi oleh Basnas gitu. Jadi di Indonesia ada 3 jenis ini ya. Dari 3 jenis ini ternyata di masing-masing itu ada skalanya, ada skala nasional, provinsi, kota, kabupaten ya. Dari semuanya itu kurang lebih ada 10.900 menurut data Kemenak ya. Mungkin nanti bisa lebih detail bisa ditampilkan. Tapi kalau seperti itu, nah 10.900 ini tentu butuh tempat belajar dong gitu. Karena menurut data Basnas kan yang dirilis Basnas 327 triliun potensinya ya. Tapi baru terhimpun data Kemenak 16,7 triliun. Jadi masih jauh dari potensi. Salah satunya adalah kompetensi, kemampuan. Maka dari itu butuh sekolah. Nah, ada salah satunya adalah sekolah amil. Ada yang lain nggak? Ada Lemdiklat Basnas, ada IMZ, ada IVI dan seterusnya. Oke, berarti adanya sekolah amil ini memang untuk meningkatkan kompetensi dari amil itu sendiri. Betul. Oke, baik kita lanjut nih Mas. Jadi karena ini berhubung bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau yang dalam Islam ini kita kenal dengan fastabiqul khairat. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah pilihan kita atau seseorang untuk memberikan sedekah berupa amal yang dikeluarkan oleh seorang muslim dapat dianggap sebagai pilihan yang rasional dari perspektif ekonomi itu sendiri? Oke, nah ini menarik Mbak. Saya menemukan satu data. Jadi sebelum Ramadan kami itu menyelenggarakan satu diskusi bertajuk Ramadan Outlook 2024 ya. Narasumbernya waktu itu 2. Ada Pak Yusuf Wibisono dari IDEAS, Direktur IDEAS, satu lembaga riset ekonomi. Yang kedua CEO Rumah Zakat namanya Kang Irfan Nugraha. Nah, Kang Irfan dalam paparannya itu menceritakan satu riset yang menunjukkan bahwa di Ramadan itu ada peningkatan transaksi dari masyarakat sebesar 49,49% lah. Jadi meningkat dari bulan-bulan yang lainnya. 49% lebih tinggi. Nah, dari peningkatan itu kurang lebih ada 33% pengeluaran yang dikeluarkan untuk berderma atau berdonasi. Nah, ini real fakta ya. Nah, dari perspektif ekonomi bagaimana? Kalau menurut saya ini adalah sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena ketika masyarakat berderma, maka pemerataan ekonomi akan berderma itu kan salah satu transaksi ya, di mana kunci peningkatan ekonomi kan transaksi. Dan menariknya, berderma artinya menumbuhkan kemampuan transaksi dari yang kurang mampu. Ya. Jadi ada 2 tuh, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan secara bersama. Jadi menurut saya apakah logis dan positif? Menurut saya sangat positif. Gitu karena lebih banyak. Oke, betul. Setuju juga positif karena adanya pemerataan juga kan. Betul. Pemerataan dari yang si kaya mungkin bisa memberikan banyak hartanya dan yang kurang mampu juga bisa mendapatkan harta dari yang memberinya gitu. Dan pertanyaan berikutnya nih Mas. Bagaimana manfaat bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan dalam memberikan amal dan juga ziswaf selama Ramadan, dan bagaimana hal tersebut bisa dilihat bisa meningkatkan kesejahteraan spiritual dan sosialnya? Oke, menarik ini. Jadi gini, runutannya ya. Jadi teman-teman zakat ini dimandatkan ada 2 perspektif. Perspektif agama dan perspektif mandatori undang-undang. Kalau perspektif agama, ini harus saya ceritakan bahwa teman-teman mungkin barangkali pernah mendengar zaman satu peradaban yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz.
Jadi Umar bin Abdul Aziz ini 5 atau 8 generasi setelah Umar bin Khattab gitu ya. Salah satu cicit Umar bin Khattab yang dinamakan Bapak Transformasional karena di saat beliau memimpin tahun yang itu tahun 717 sampai dengan 719, di mana di saat beliau memimpin yang hanya 2 tahun itu berhasil menghasilkan peradaban yang di dalamnya tidak ada masyarakat miskin. Salah satu tools yang dioptimalkan tentunya adalah filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf kan, gitu. Jadi itu sudah real dibuktikan secara sejarah gitu ya. Salah satunya itu salah satu peradaban saja. Kita belum berbicara peradaban Harun ar-Rasyid. Kita belum berbicara peradaban saat Muhammad Al-Fatih memimpin dan seterusnya. Jadi memang dalam Islam, filantropi Islam ini menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi. Lalu yang kedua adalah dari perspektif mandatari undang-undang. Kalau undang-undang zakat itu yang menaungi zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Di mana dalam undang-undang itu zakat dimandatkan 2 hal. Pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang kedua adalah pengentasan kemiskinan, Mbak. Jadi memang dari perspektif sejarah Islam dan perspektif ekonomi memang zakat sesuai ditempatkan sebagai peningkat kesejahteraan ekonomi dan juga pengentas kemiskinan. Kurang begitu. Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Intan atau enggak ya? Ya, menjawab. Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau tadi kan sudah terbukti juga beberapa contoh di mana zakat ini berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, Mas ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat mungkin ada beberapa orang yang juga masih enggan untuk berzakat. Oke. Mungkin justru orang yang engah untuk berzakat adalah mungkin orang yang kecil yang bahkan kayak mereka udah kepikiran kalau Ramadan ini juga identik dengan zakat gitu. Mungkin ada juga segelintir masyarakat yang dia juga penerima zakat tapi dia juga pemberi zakat gitu. Ya itu kan juga ada yang masuk yang kategori mungkin dia masih terlilit hutang, itu kan juga dia kewajiban untuk memberi zakat juga kan ya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau kita bedah zakat itu ada 2 jenis. Pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat fitrah sesuai namanya itu fitri atau fitrah. Jadi memang fitrahnya orang untuk berzakat bila mampu. Lalu yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini disesuaikan dengan yang namanya nisab. Nah, saya runut sedikit nih. Kalau zakat fitrah ini mungkin yang ini juga sekalian edukasi ya. Makanya zakat itu ternyata nggak zakat fitrah doang ya. Jadi zakat fitrah ya yang kita ketahui dalam Ramadan sebelum Lebaran, sebelum sholat Id kita harus membayarkan zakat fitrah. Clear. Tapi yang kedua ini yang sering dilupakan zakat mal. Nah, zakat mal ini ada banyak jenis. Ada yang namanya zakat penghasilan, ada yang namanya zakat peternakan, zakat pertanian, zakat emas, dan seterusnya. Yang pada prinsipnya, semua pemasukan kita, penghasilan kita, itu wajib dikenakan zakat. Kenapa wajib? Nah, ini menarik. Sebagai umat muslim, kita mengimani 2 hal. Mengimani 2 perspektif. Pertama, perspektif keberkahan. Yang kedua, perspektif logis. Ya kan? Perspektif iman dan perspektif logis. Secara perspektif iman, teman-teman, khudz min amwalihim, ambillah dari mereka, itu At-Taubah 103. Kenapa diambil? Kata Allah, karena ketika diambil untuk yang untuk yang miskin, itu dia terbantu, tapi tenang saja, untuk kalian yang membantu akan ditumbuhkan materi kalian, karena zakat itu secara definisi adalah disucikan dan ditumbuhkan. Gitu. Jadi kenapa ekonomi bertumbuh? Tidak hanya pemerataan, Mbak, tapi dalam perspektif kami yang kami imani, ketika teman-teman berzakat, hartanya justru bertambah, yang artinya juga akan meningkatkan perekonomian. Kurang gitu ya. Jadi untuk meyakinkan teman-teman kenapa berzakat, karena zakat itu bukan hanya kewajiban. Zakat itu juga menumbuhkan orang-orang di sekitar kita dan juga menumbuhkan harta kita sendiri. Itu janji ya, Mbak. Gitu mungkin menjawab ya. Oke. Berarti mungkin untuk yang strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri bagaimana? Mungkin ada yang masih berzakat, oh iya terlupa atau bagaimana? Mungkin bisa untuk share ada strategi khusus. Iya. Ini berarti audiensnya adalah berarti 2 ya. Kalau dari teman-teman sebagai pendengar adalah pembayar zakat, maka tadi ya saya
kuatkan, tenang saja, ketika teman-teman membayar zakat tidak akan pernah miskin, karena itu janji ya. Justru akan bertambah berkali lipat. Tapi untuk perspektif pengelola zakat gitu ya, lembaga pengelola zakat ada banyak sekali strategi ya. Jadi kami itu mengenal yang namanya ini Mbak Intan, fundraising funnel. Jadi kalau di dunia bisnis ada yang namanya marketing funnel, kalau di dunia NGO ada yang namanya fundraising funnel, di mana funnel itu artinya kan corong ya. Ya. Nah, kita dalam funnel itu ada lima level. Level pertama adalah aware, level kedua adalah consider, level ketiga adalah convert, donate ya. Level keempat adalah loyal, level kelima adalah advocate. Nah, kita harus dalam lima jenis itu terbagi menjadi 3 jenis pasar, 3 jenis audience, 3 jenis donatur. Yang pertama adalah cold market, cold audience. Yang kedua adalah warm audience. Yang ketiga adalah hot audience. Apa artinya cold audience? Adalah orang-orang yang sama sekali belum tahu kenapa harus berdonasi, kenapa saya harus berdonasi ke lembaga A, B, C, D dan seterusnya. Warm itu yang sudah tahu tapi belum melakukan donasi. Dan yang hot itu yang sudah berdonasi. Nah, kita harus menarik orang-orang yang tidak tahu kenapa harus berdonasi dengan berbagai strategi ya, entah itu campaign digital, memaksimalkan kanal-kanal event dan seterusnya. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Perspektif pertama ya. Dari tidak tahu jadi aware, dari aware jadi consider. Oh, saya tahu nih, tapi saya mau donasi kemana ya gitu kan. Betul. Dari consider akhirnya berdonasi. Nah, dari donasi, loyalty dan advocate. Gimana caranya orang yang sudah berdonasi lagi dan juga mengajak orang advocate. Nah, ini yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat ya. Dengan apa? Dengan mengetahui tadi level masyarakat kita itu ada di mana. Di mana aja nih? Oh, di sini levelnya udah aware atau belum? Ya, untuk mencapai mereka itu dengan kanal apa? Nah, kita mengenal yang namanya bisnis model canvas kan? Ya, betul. Bisnis model canvas di mana customer segmentnya ya, lalu value kita apa? Jadi lembaga zakat tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan program-program yang bersifat charity, harus ada kreativitas dan benar-benar berdampak. Setelah programnya bagus, lewat kanal apa nih kita menghubungi mereka dan bagaimana merawat donatur kita. Kurang lebih gitu, Mbak. Jadi mengetahui donaturnya, di mana mereka dan bagaimana strategi merawat mereka supaya berdonasi lebih banyak. Oke, ternyata itu ilmu baru juga sih, karena saya pribadi juga baru dengar ternyata ada strategi khusus, bahkan ada 3 tingkatan juga tadi, cold, terus ada warm sampai hot juga. Oke, selanjutnya tadi juga Mas Amir juga menyinggung terkait manfaat-manfaat dari zakat kayak makanya zakat itu harus bisa yang kreatif, cara-caranya kreatif dan juga agar bisa menarik perhatian juga kan ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana kontribusi Ziswaf bukan hanya zakat ya, karena biasanya orang zakat juga ada infak juga, kadang suka sambil nambah juga infak sedekah. Ya kan ya, kadang kalau di masjid kadang suka kayak gitu juga, kadang ada kotaknya juga barangkali ingin berinfak juga. Dan apakah dari kontribusi Ziswaf ini dapat meningkatkan akses terhadap permodalan khususnya bagi UMKM selama Ramadan? Apakah ada dampak ke situnya juga? Iya. Jadi gini, kita berangkat dari Ziswaf dulu kan, ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Tentunya beda-beda ya. Zakat itu zakat infak bagian dari sedekah. Jadi zakat infak bentuknya materi, sedekah belum tentu materi. Nah, jadi kan senyum itu sedekah dan seterusnya ya. Nah, zakat bedanya dengan infak. Zakat itu wajib, infak itu sunnah. Jadi zakat itu adalah mandatori, wajib bagi setiap muslim yang mampu. Lalu infak itu adalah yang sunnah, bukan dari yang kaya ke yang miskin, tapi yang mau dan mampu ke yang membutuhkan. Nah, dari 3 ini saya fokus ke zakat ya. Jadi memang menurut PSAK 409 gitu ya, peraturan akuntansinya lembaga zakat, lembaga zakat memang berhak mengelola zakat, infak, sedekah. Kalau wakaf sudah beda lagi nih. Oh iya, betul. Beda legalitas ya. Zakat, infak, sedekah. Nah, saya fokus ke zakat. Nah, zakat sendiri itu biasa dibagi menjadi penyalurannya, Mbak ya. Penyalurannya bisa dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah bersifat charity, karitas. Yang kedua adalah bersifat pemberdayaan. Ya. Nanti akan saya ceritakan bedanya.
di 5 jenis bidang. Ya, bidang pertama adalah dakwah, bidang kedua adalah ekonomi, bidang ketiga adalah pendidikan, bidang keempat adalah kesehatan, bidang kelima adalah sosial kemanusiaan. Nah, charity dan pemberdayaan apa bedanya? Charity itu sekali habis. Misalnya kita bantu langsung duit atau bantu langsung kebutuhan pokok dan seterusnya. Sedangkan pemberdayaan itu sifatnya adalah pembinaan, pemberian modal usaha, faktor produksi dan seterusnya. Kapan kita charity, kapan kita pemberdayaan? Jadi kami pasti dalam menyalurkan zakat ya, itu mengelompokkan para calon penerima itu menjadi beberapa kelompok, Mbak. Biasanya ada yang mengelompokkan merah, kuning, hijau, ada yang level 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kurang lebih level ekonominya saya ceritakan agak panjang ya. Jadi setiap orang, setiap calon penerima manfaat maupun kita itu ada 5 level ekonomi. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Di atas miskin ini ada garis imajiner bernama garis kemiskinan. Garis kemiskinan Indonesia pakai standar kan $2 per hari per kapita. Ya, atau 650.000 kurang lebih ya. Di atas itu ada rentan miskin namanya teman-teman. Ya. Dan yang di atas rentan miskin ada yang namanya hak kifayah. Nah, di atas hak kifayah baru yang namanya muzaki. Apa artinya? Saya jelaskan dulu sebelum ke charity dan pemberdayaan ya. Fakir itu adalah Y sama dengan 0. Jadi dia buat makan besok saja bingung. Ya, nah, itu Y sama dengan 0 ya. Tidak ada pendapatan sama sekali. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu Y lebih besar dari C. Ada pendapatan tapi kurang. Y kurang dari C. Ada pendapatan tapi kurang dari kebutuhan konsumsi. Nah, di atas itu kan garis kemiskinan di mana Y sama dengan C kan ya. Nah, rentan miskin itu Y lebih besar, sedikit lebih besar atau sama dengan C. Jadi goyah dikit jatuh miskin. Ya. Gitu. Itu rentan miskin ya. Yang keempat adalah hak kifayah. Hak kifayah itu standar di mana gampangan ya teman-teman ya. Orang yang secara ekonomi cukup mampu tapi belum wajib zakat. Standarnya ada di angka 3.300.000 ya, 2.700.000 atau 3.300.000 saya lupa. Nanti bisa teman-teman cari ya. Baru muzaki itu Y. Jadi hak kifayah itu Y lebih besar dari C tapi kurang dari nisab. Nah, nisab itu adalah standar orang wajib berzakat, 85 gram emas ya. Atau setara sekarang itu yang gajinya 8.500.000 di video ini ya. Kita bikinnya. Standarnya 8.500.000. Lalu muzaki itu yang gaji bulanannya di atas 8.500.000 kurang lebih gitu ya. Jadi kapan charity diberikan? Ketika penerima wafatnya masuk kelompok fakir atau miskin. Kenapa? Kalau diberikan modal usaha dipakai buat makan sama mereka. Gitu ya. Nah, pemberdayaan itu bisa diberikan ke penerima manfaat yang minimal miskin. Dia ada pendapatan atau yang rentan miskin. Jadi kita cukup menambah pendapatannya sedikit, menambah mindset yang tepat, diberikan modal supaya naik dari miskin ke rentan miskin, dari rentan miskin ke hak kifayah, dan hak kifayah ke muzaki. Pertanyaannya, apakah ada pemodalan? Ada, karena kita tadi 5 bidang kan? Iya. Ada dakwah dan ekonomi. Ekonomi ini salah satu yang paling banyak digalakkan oleh teman-teman zakat. Nah, ini kan di mana nih? Di Ciputat, geser dikit. Ke Paro ada zona Madinah dari dompet duafa. Di situ ada pusat ekonomi yang ngerjain adalah duafa, diintervensi oleh dompet duafa, akhirnya naik standar ekonominya. Kalau geser ke Depok ada teman-teman zakat sukses yang punya program RW berdaya, dikasih modal di sana, duafa dikasih pelatihan, dikasih modal. Di mana lagi? Banyak lembaga zakat tanpa mengurangi rasa hormat ke lembaga zakat yang saya sebut ya. Gitu. Jadi pasti ada pemodalan di satu lembaga zakat dalam program-programnya, Mbak. Oke. Berarti memang zakat ini tentunya tidak hanya untuk yang tadi, ada beberapa kelompok itu dan semuanya rata gitu ya Mas ya. Karena targetnya zakat juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga ada namanya pemerataan ekonomi. Betul. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari yang tadi Mas, zakat ini apakah berdampak misalnya setelah kita memberikan zakat itu, apakah seseorang jadi bisa ibaratnya apakah adanya zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan secara signifikan atau menarik. Hanya khusus bulan Ramadan saja gitu? Oke. Ya.
Ini menarik. Pertanyaan pertama, apakah bisa mengentaskan kemiskinan? Jawabannya adalah tidak secara signifikan. Kenapa? Karena zakat ini, teman-teman, kalau secara potensi aja 327 triliun ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan PDB itu jauh sekali, 10% mungkin bahkan kurang gitu ya. Jadi kita itu tidak bisa serta-merta seluruh dana zakat digunakan itu bisa mengentaskan kemiskinan secara instan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengentaskan kemiskinan secara mikro, ya, entah itu pendekatan orang per orang, individu maupun wilayah. Jadi sekarang pendekatannya adalah wilayah ya, misal satu desa atau satu kelurahan gitu ya. Yang kedua adalah menghadirkan model. Model ini kita advokasi ke pemerintah, entah ke Bappenas, ke Kemensos, Kemenak, untuk diduplikasi di banyak tempat sehingga model yang sudah berhasil ini diduplikasi, akhirnya dengan dana pemerintah yang lebih besar itu mengentaskan kemiskinan secara signifikan secara makro gitu ya Mbak. Jadi apakah bisa secara makro zakat? Tidak serta-merta, tapi secara mikro sudah banyak kasus, sudah jutaan mustahik yang akhirnya sekarang jadi muzak karena zakat gitu. Oke, berarti memang Menurut saya ya. Iya, karena kalau misalnya dilihat juga memang pengentasan kemiskinan juga mungkin tidak langsung bisa secara instan juga. Betul, Karena dari pemerintah juga itu selalu digalakan untuk seperti zero hunger dan kayak dari SDGs juga sekarang kan ya kayak zero hunger, terus kayak ya seperti yang kita tahu juga memang kemiskinan merupakan masalah utama juga dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga. Oke, selanjutnya dari pengalaman Mas Amir di sekolah amil zakat dan di FOS juga, apakah selama ini ada tantangan atau hambatan dalam mengelola zakat itu sendiri? Oke, iya, ini karena saya di asosiasi, perspektifnya melihat anggota ya. Anggota-anggota kami yang 194 di seluruh Indonesia itu, pertama memang tantangannya adalah ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tantangan internalnya adalah tata kelola lembaga masing-masing, karena beda-beda ya teman-teman. Jadi kan tadi saya udah cerita lembaga zakat itu ada BAS, LAS, sama UPZ. Dari LAS aja nih, anggota kami kan LAS ya. LAS dan BAS ada beberapa BASNAS sih. BASNAS DKI dan BASNAS Jabar. Nah, tapi di LAS ini itu sendiri ada paling tidak ada 5 jenis lah. Pertama, LAS yang berbasis ormas. Yang kedua adalah LAS yang berbasis korporat. Yang ketiga adalah LAS yang berbasis masjid. Ada LAS yang berbasis sekolah. Ada LAS yang berbasis umum gitu ya, tidak ada apa-apa, tiba-tiba masyarakat mampu gitu akhirnya bikin LAS gitu dan seterusnya. Ada LAS berbasis pesantren dan banyak jenis lah ya. Jadi tantangannya adalah tata kelola masing-masing, dinamika ya. Di mana di dalam tata kelola itu ada kompetensi ya. Jadi dua itulah, dinamika internal dan juga kompetensi ya, kompetensi yang menjadi tantangan kita. Yang ketiga mungkin resource ya teman-teman. Jadi karena kita itu terbatas hanya 12,5% boleh mengelola dana dari total himpunan, misalnya 1 miliar yang boleh dikelola sebagai operasional marketing itu hanya 12,5%, yang artinya hanya 120 juta ya, 120 juta setahun. Kalau dibagi 12 cuma 10 juta itu, kalau himpunannya cuma 1 miliar gitu ya. Jadi tiga itu mungkin, jadi tata kelola, dinamika tata kelola, kompetensi individu amil itu sendiri, bagaimana bisa secara kreatif gitu ya, tepat melakukan penghimpunan, penyaluran. Dan yang ketiga adalah apa saya bilang tadi Pak, saya lupa. Yang ketiga adalah resource yang terbatas ya. Lalu pendekatan eksternal adalah literasi masyarakat itu sendiri ya, yang memang sejauh ini perlu kita tingkatkan lagi. Yang saya bilang tadi, masyarakat taunya zakat fitrah. Ya. Padahal ada zakat mal gitu ya. Mudah-mudahan lewat podcast ini nih salah satu bisa mengedukasi masyarakat. Yang kedua adalah isu-isu yang beredar belakangan ini, Mbak. Ada terorisme gitu ya. Betul. Ada lembaga zakat yang akhirnya ditutup karena quote and quote melanggar kode etik dan juga aturan gitu ya. Itu ternyata berimbas ke lembaga lainnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya ke depan tidak ada hal-hal demikian, karena mengurangi justru ke yang lain. Dan yang ketiga adalah mungkin ini pro cons gitu ya, adalah regulasi pemerintah, dukungan dari pemerintah yang perlu kita tingkatkan untuk NGO ya. Itu mungkin Mbak Intan.
Oke, teman-teman AirPods, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dari episode kali ini. Dan sebelum ditutup nih Mas, boleh dari Mas Amir selaku Kepala Sekolah Amil Zakat Indonesia memberikan closing statement kepada para penonton yang ada di sini. Ya, baik teman-teman, ini barangkali ada beberapa segmen pendengar ya. Ada yang masyarakat umum, ada yang pengelola zakat, ada yang akademisi mungkin gitu ya. Tapi secara umum untuk yang audiens yang mendengar ini dan adalah orang yang akhirnya harusnya berzakat gitu ya. Saya ingin mengingatkan kembali tadi yang sudah saya katakan bahwa mandat dari Allah, mandat berzakat itu adalah dari Allah langsung gitu ya, di At-Taubah 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha gitu ya. Jadi kenapa Allah perintahkan berzakat teman-teman? Karena dengan berzakat, percayalah, uang Anda yang Anda salurkan itu akan membantu meningkatkan perekonomian saudara-saudara kita secara langsung dan meningkatkan perekonomian negara kita secara tidak langsung. Jadi zakat itu luar biasa. Dan untuk diri sendiri itu insya Allah akan meningkatkan materi Anda itu sendiri gitu. Karena itu sudah janji ya, barang siapa berzakat disucikan hartanya dan ditambah berkali-kali lipat. Lalu untuk teman-teman pengelola zakat, kita juga harus terus semangat karena ingat At-Taubah 60 tadi itu adalah mandatnya untuk pengelola zakat. Jadi mungkin orang-orang yang bekerja di luar sana itu SK-nya dari direkturnya gitu ya. Atau ada SK-nya menteri-menteri di pemerintah, SK-nya dari presiden gitu. Kita mandatnya adalah dari Allah langsung. Jadi insya Allah orang-orang yang mengelola zakat ini SK-nya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan buat Anda. Maka mandat dari Allah ini perlu kita maksimalkan gitu ya untuk supaya masyarakat lebih teredukasi tentang zakat ya. Lalu barangkali untuk teman-teman akademisi, kami mengundang teman-teman untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat. Riset kita butuhkan supaya tadi kita mencapai potensi maksimal berzakat ya. Jadi kolaborasi multi pihak kita butuhkan. Itu mungkin Mbak Intan. Oke. Sukses selalu buat AirPods. Siap, terima kasih Mas Amir dan alhamdulillah episode kali ini banyak banget dagingnya guys karena kita bahas banyak banget dari aku pribadi yang ternyata baru aku tahu juga dari strategi-strateginya dan istilah-istilah baru ya seperti tadi fundraising funnel ya itu ternyata juga ada di dunia zakat gitu. Barangkali teman-teman setelah menonton teman ini bukan hanya menunaikan zakat fitrah, barangkali ada kelebihan harta untuk menunaikan zakat mal. Dan jangan pernah ragu untuk berzakat ada di LAS, ada BAS, dan juga satu lagi ada UPZ. Oke. Sekian episode kali ini, nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang sudah tonton episode kali ini, jangan lupa subscribe YouTube airpods.uinjkt, like, comment, and share. See you!